Oke, sobat koi lover dan pecinta ikan koi dan kolam koi. Hari ini kita ada di Kota Semarang lagi. Kebetulan ini ada project baru, sebuah kolam lama, mungkin usianya udah 5 tahun lebih, dan saya nanti sebelum melakukan pembongkaran dan upgrade total ya, ini termasuknya hampir total sih, karena saya udah jelaskan dengan customer bahwa kalau kita mempertahankan dengan sistem yang lama, pemipaan yang lama, filtrasi yang lama, ya nggak akan beda jauh dari ini hasilnya. Nah, sebetulnya inilah yang saya selalu ibaratnya informasikan, bahwa sebuah kolam koi dan sistem dan habitat ekosistem itu sangat penting sekali untuk jangka panjangnya, termasuk untuk sistem filtrasi dan maintainnya. Nah, intinya sekali lagi, kita nggak akan bahas salah-salahan, tapi intinya semoga kesalahan yang ada di kolam lama ini tidak dilakukan terutama oleh teman-teman yang membuat kolam koi baru, apalagi yang membuat kolam di rumah baru, supaya harapan saya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ini tidak perlu teman-teman alamin gitu loh. Kita bisa belajar dari pengalaman kesalahan orang lain dan jangan kita ngalamin seperti itu. Nah, yang pertama saya akan mau jelaskan dulu, yuk Noval ke sini ya. Teman-teman bisa lihat air ini susah bening sekali. Kamu shoot ke airnya ya. Yang pertama, kenapa bisa seperti ini? Karena sistem dari kolam ini baik secara overflow-nya, skimmernya, bottom drain-nya, arusnya, waterfall-nya itu tidak berfungsi dengan standar ya. Kita bicaranya standar dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat akibatnya waterfall yang sini, kamu dekat ke sini ya. Ini terjadi penumpukan amoniak kotoran, dan ini saya yakin di sini bakteri parasit ini sudah sangat banyak sekali. Ya, shoot produk dekat Pak, sampai ke bawah sini ya Pak. Ini ngeri sekali teman-teman. Ini untung koi-koi beliau awal ini masih koi-koi yang belajar lah, ibaratnya koi-koi yang murah. Ini kalau koi yang mahal bisa amsyong ini kalau seperti ini. Dan ini kalau kita aduk seperti ini sampai dikasih UV apa segala macam nggak akan ngatasin, karena memang ini salah. Nanti termasuk air terjun ini pun akan kita benerin. Dan memang sistem dinding air terjun yang semakin panjang melebar seperti ini lumut ini pasti akan rawan. Makanya nanti kita akan rubah konsepnya, dan yang pasti estetikanya juga nanti akan jadi keren ya. Nah, sekarang kita ke area kolam sini nih, teman-teman bisa lihat banyak sekali dead water atau spot dead water ya, dead spot water. Karena memang satu, pertama tadi masalah pengaturan skimmer, pemipaan arus dan lain-lain di kolam nggak benar. Kedua, seperti yang saya sudah edukasi jelaskan beberapa kali, sudut tekuk-tekukannya ini terlalu banyak sekali. Bahkan jalan setapak yang floating ini di bawahnya pun ada pilarnya. Jadi ikan itu ngumpet-ngumpet di sini tuh, makanya nyeroknya sulit sekali nih. Ya, Mas Eko sampai sama Mas ini dari sini, nanti sebagian gusah di sini. Gitu ya. Terus kemudian, yuk ke sini lagi. Noval. Filter ini kapasitasnya juga cuma sekitar 15%. Ya, bahkan waktu awal datang ke sini, customer sempat nanya ke saya, Pak, filternya nggak perlu dibuka, nggak usah. Udah saya pastikan ini salah total. Karena saya nggak hanya ngelihat dari airnya, saya hanya ngelihat dari flow-nya, saya ngelihat dari kualitas soft air di kolamnya, itu udah tahu bahwa ini filter ini beres atau enggak gitu loh, standar atau enggak. Ya, nanti kita juga akan bongkar, akan buka ya. Nah, akibatnya apa sih teman-teman? Nih, sering kejadian seperti ini. Kesini, Val. Beberapa koi, bahkan ini saya bilang udah sebagian, itu kena kanker kulit. Hikui istilahnya kalau di koi. Dan ini kalau udah seperti ini sulit sekali. Dan customer sering kena musibah seperti ini sampai capek ya. Akhirnya makanya memutuskan kolam koinya ini akan di upgrade total. Dan nanti kan koinya juga akan upgrade yang lebih bagus. Nah, nanti saya akan sekali lagi harus izin dengan customernya, kalau udah seperti ini saran saya mending dilepas ke alam, ke sungai aja. Karena memang ini sudah sulit sekali untuk disembuhkan, dan resiko penularan ke ikan koi yang lain ini sangat besar. Apalagi yang luka hikuinya itu kalau ditotolin ikan lain itu bisa nular. Dan intinya memang kayaknya ikan-ikan di sini nanti akan dikeluarkan, entah nanti sama beliau dihibahkan ke teman atau dilepas ke alam, ke sungai. Itu nanti kita akan arahkan ke customer seperti itu ya. Nah, inilah teman-teman resikonya kalau membuat kolam koi tidak dengan yang standar atau dengan kontraktor yang profesional. Memang ya case seperti ini nih sebetulnya saya nemui udah banyak sekali. Dan mohon maaf kalau kadang di luar kota, apalagi renovnya cuma sebagian-sebagian tambal sulam, terpaksa saya belum bisa membantu dulu karena mengingat keterbatasan tim kita juga.
Tapi waktu kita datang awal sini, saya jelaskan ke customer, ini nggak bisa, ini harus diganti total, filter harus ditata ulang, speknya harus diperbarui dengan standar yang benar, pemipaan di kolam dan bentuknya dan flow-nya juga harus mereka intinya saya udah jelaskan semua dan beliau sangat oke sekali. Jadi nanti kolam ini pun akan kita besarin ya, sampai sebatas ini, dan bentuk berkelok-keloknya ini nanti kita akan hilangin dengan diganti kotak. Dan kotaknya itu nanti teman-teman, itu nanti ada permainan seperti kalau teman-teman lihat di rumah Mayin. Jadi ada sebagian yang tropikalnya, batu-batunya, tapi tidak semua full ya. Hanya intinya di sisi yang Mas Aan berdiri itu, kiri, dan sedikit nanti belok ke air terjun. Nanti yang lainnya kita mainin, intinya nanti tunggu sambil desain sama gambarnya jadi, yang pasti akan berubah jadi keren. Jadi teman-teman, kolam ini nanti filternya kita akan perbarui semua, sistem kolamnya akan kita perbarui semua, waterfallnya akan kita perbarui semua, dan estetikanya juga akan kita full perbarui semua. Yang pasti nanti dijamin akan jadi keren. Nah, melalui video ini semoga pekerjaan awal ini bersama dengan tim Aan, doamu terkabulan, Semarang lagi. Ya, puji Tuhan tahun ini Semarang juga cukup banyak sekali. Ada beberapa customer Semarang yang juga sedang nunggu jadwal kita visit ya. Jadi memang kalau di Semarang ini memang kita secara action, penanganan, pengerjaan pasti akan lebih mudah karena kita satu kota ya. Satu kota. Dan ini doanya anaknya Aan nih ya. Semoga setelah anaknya lahir dapatnya yang deket-deket terus nih. Nah ya, dia kalau dapat luar pulau agak deg-degan. Nah nanti kita akan intinya akan update ya. Nah ini teman-teman kondisi awalnya seperti ini. Shoot lagi Val ke daerah ininya supaya nanti teman-teman bisa lihat perbedaan dan perubahannya. Baik secara estetika, secara filter, sistem filter kolam, secara sistem filter di chambernya dengan standar blast tentu saja, termasuk estetikanya total. Nanti kita akan buat yang keren, yang top lah intinya. Dan nanti kalau sudah benar dan standar, baru ikan koinya di upgrade. Jadi saran saya buat kolam-kolam yang masih salah, jangan beli ikan nafsu dulu, tahan. Jangan beli ikan yang mahal-mahal, nanti daripada jengkel, sakit-sakit, mati dan segala macem. Intinya paling penting ini kolamnya dulu. Ya, koi itu malah bisa ganti-ganti segala macam itu lebih mudah. Tapi kalau kolam udah salah kayak gini, aduh, wassalam ya. Wassalam. Kerja 2 kali. Ya, nih, yuk kita lihat nih. Rata-rata ikannya kena hikui semua, teman-teman tuh. Kanker kulit semua nih. Kulitnya sampai parah. Ya, itu memang dia menyerang, makin lama makin parah. Makanya kalau yang sudah seperti ini, ya mohon maaf ya. Kadang saya juga banyak yang kita nggak kenal, dimintai bantuin untuk jualin, untuk ngelelangin. Saya ngomong resikonya besar sekali. Artinya di blast nanti bisa kena semua gitu loh. Makanya kita tolak, udah nggak mau ngurusin begitu-begitu ya. Bahkan nanti customernya ini juga saya akan arahin udah dihibahin atau dilepas ke sungai. Ini kalau satu aja masuk situ, terus ada ikan baru semua masuk, ya, bisa kena semua lagi. Rata-rata 90% udah kena semua. Kena semua ini. Kena pencernaan, kena hikui, kanker kulit, kena parasit, kena jamur. Nah itulah ya. Jadi pesan saya sekali lagi, tolong digarisbawahi Noval, kalau kolam koinya salah, jangan dipaksain beli ikan koi terlalu banyak, atau kalau bisa jangan dulu deh. Mendingan kolamnya sembuhin dulu. Ya enggak, kolamnya diberesin dulu. Oh, kolamnya diberesin dulu. Ya kalau memang mau maksa miara koi tapi ujung-ujungnya jadi begini kan kasihan juga gitu loh. Mubazir ya. Ya, dan ini kan ibaratnya apa ya? Saat kita sudah kena sakit seperti ini memang nggak ada obat lah, udah. Bisa sampai mati nggak Kode? Matinya nggak, tapi makin lama makin busuk, habis tuh. Contoh lihat yang di situ tuh, Pal, shoot lagi yang di karantina. Sampai habis, makin kurus, makin kurus. Ya, nah, ya siapa tahu kalau di alam dia bisa recovery dengan natural, dengan alam atau disembuhin ya. Dan ini pun kalau buat teman-teman yang misalkan mau terima ini ikan pun saya nggak rekomen, artinya siap-siap hati-hati sama kolamnya gitu loh. Ya intinya ini sangat riskan sekali ya. Ya mending dikali. Ya, saya sih mending dilepas ke sungai sih. Di sungai siapa tahu dia bisa ibaratnya. Ya intinya apapun itu nanti solusinya gimana? Saran saya sekali lagi jangan balik kolam. Intinya seperti itu. Apalagi nanti kalau kolamnya udah bagus, sistemnya udah bener, filternya udah bener. Oh, aman-aman banget. Aman-aman banget. Nah mungkin masih ada tambahan lagi dan mungkin mengenai estetik. Cukup Pak De, jelas nanti banget tadi. Minggu depan kita kelarin ya. Minggu depan saya kejar. Customer kebetulan sangat mengerti sekali. Jadi beliau mau sabar nunggu desain dan konsep kita sambil pekerjaan sudah berjalan. Siap. Ya mungkin untuk awal ini dulu ya. Nanti tahap pembongkaran kalau udah kolamnya kosong, kemudian tahap konstruksi
ulang, pemipaan ulang seperti biasa kita akan Kita update. update. Ya. Dan nanti Aan beserta tim akan menggarap di proyek ini dengan semaksimal mungkin, dan saya pastikan nanti hasilnya pasti top markotop. Ya, secara sistem, secara kolam, secara filter maupun secara estetik. Oh ya, tambahan satu lagi ya. Iya. Apa Nah, tadi? ini di sini ya terakhir ya. Ini kan filter ini nih intinya Chamber, ya. letak chamber dan filter ini juga selalu kita pikirkan teman-teman, selain estetik, itu fungsionalnya dan waktu maintainnya itu jangan yang menyulitkan. Kalau ini sudah turun, jeglong-jeglong, ada kaca, ada seperti Bahaya ini, juga ya, itu berarti. sangat-sangat apa ya, tidak efektif sekali. Makanya saya udah sarankan customer sini nanti ada desain garden. Ya, taman kering Jepangan. kering. Nah, nanti ada bonsai, ada lampu lampion, ada apa yang pasti nanti keren lah. Jadi supaya area sini juga enak ditonton dari kaca, tapi untuk maintainnya dan lain-lain juga tidak sulit seperti itu. Ya mungkin saya rasa cukup ya An ya. Cukup banget Ya nanti kita akan lanjut di project berikutnya. Tunggu terus teman-teman, masih banyak project-project yang belum kita upload. Yang pasti intinya kita akan selalu memberikan yang terbaik di setiap project yang Bless buat, baik secara tema natural maupun tema minimalis. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan sistem kolamnya, dengan sistem filter kita, dengan estetika dan desain-desain dari kolam-kolam buatan kita, jangan sungkan nanti bisa langsung hubungin kontak di bawah ini ya Mas Aan. Oke, kita pamit biar kita lanjut kerja. Mas Aan ini juga masih harus bolak-balik. Kebetulan di Semarang ada 2 lokasi. Nggak lama lagi dia juga ke Jogja. Nggak lama lagi Pati. Ya, jadi memang beliau ini juga cukup padat. Anam juga masih banyak PR. Di Pontianak masih ada 2. Pulang dari Pontianak kemungkinan Mas Anam lanjut ke Solo. Itu ya. Mas Santo dan Sihar di Jakarta lebih ngeri lagi. Jakarta lebih padat. Jakarta lebih padat dan sekitarnya. Tapi intinya puji syukur, terima kasih sekali. Artinya sudah mulai banyak teman-teman atau penghobi ataupun customer yang memang suka dengan standar filtrasi kita, standar sistem kita, dan desain-desain estetika kita. Ya, ikuti terus channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Saya Aan, Noval, dan tim unjuk pamit. Bye. Bye.